berjudul 4 Beriwok dari Goa Sanggreng. Chapter 2. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih, lekas kalap dan naik darah membabi buta, maka hari itu juga dikirimkannya anak buahnya ke Jatiwalu untuk membawa sepucuk surat ancaman kepada Ranaweleng. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa bangkit dari kursinya ketika didengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian kedua orang anak buahnya. Jari-jari tangannya mencengkeram sanding jendela. Suci mesti dapat, katanya dalam hati yang dikecamuk amarah itu. Kalau tidak, Mahesa Birawa tak meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya tangan kirinya bergerak memukul dinding jendela, dan kayu sanding itu pecah berantakan. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kalingundil bertanya dengan membentak kasar. "Ini rumahnya Ranaweleng?" Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ditengadahkannya kepalanya dan dikeataskannya topi bambo yang menutupi keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban, melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kalingundil. "Orang tua bego," maki Kalingundil. "Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. Aku tanya, ini rumahnya Ranaweleng?" "Ya," jawab Kalingundil. "Ada keperluan apa, saudara?" Si gemuk pendek Saksoko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak enak dengar. "Tak perlu tanya keperluan kami. Kamu orang tua pikun minggirlah." Saksoko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan, maka terpelantinglah si orang tua kena terajakan kaki binatang yang ditunggangi Saksoko itu. Orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan. Matanya yang mengabur dimakan umur kelihatannya menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangnya secara acuh tak acuh topi bambunya yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksoko. Kuda jantan itu meringkik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi, dan Saksoko terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa, dia memutar tubuh jongkok kembali dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gemuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya, segala sesuatunya menjadi guram dalam pemandangannya. "Saksoko, ada apa dengan kau?" tanya Kalingundil terkejut dan heran. "Aku sendiri tidak tahu," sahut Saksoko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling. Tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membetnur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga, tapi bila dilihatnya lagi orang tua kurus dan bongkok itu, kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin, pikirnya. Tak mungkin kalau kakek-kakek pikun itulah yang telah melemparkan topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kalingundil juga memandang berkeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu. Dilihatnya topi itu. Kemudian dia berkata, "Kurasa orang tua kerempeng itu." Kalingundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksoko. "Mana mungkin," kata Saksoko pula tidak percaya. "Coba kita lihat." Kalingundil turun dari kudanya. Diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu ini seketika. Matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabuti rumput dekat pagar halaman. Kalingundil menggerakkan tangan kanannya. Topi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakkan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya. Dan adalah mengejutkan kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksoko saling pandang. "Apa kataku? Kau lihat," desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini maka geramlah si gemuk pendek Saksoko. "Orang tua edan," makinya. "Punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer." Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir, namun karena diisi dengan tenaga dalam maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukakan kulit, membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya.
Tapi gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. Kurang ajar betul, damprat Saksoko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak dilepaskannya pukulan tangan kosong.